Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, para ummahat yang kami muliakan dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Senang berjumpa di kesempatan pagi hari berbahagia ini. Dan ada sesuatu yang istimewa dari pertemuan kita di hari ini, bahwa kita itu masih berada di hari-hari terbaik dunia, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang dengannya kita berharap kepada Allah agar apa yang kita lakukan di hari ini untuk belajar mendalami agama Allah menjadi bagian dari amalan-amalan yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min ayamin al-amalu sholih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu walal jihad fi sabilillah. Para sahabat lantas bertanya, tidak juga mengalahkan keutamaan dan pahala berjihad di jalan Allah. Qala walal jihad fi sabilillah. Bahkan kata Nabi mengalahkan pahala dan keutamaan berjihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mal summa lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali kata Nabi, yang bisa mengalahkan keutamaan dari amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut adalah seseorang yang keluar berperang dengan membawa jiwanya, hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi alias mati syahid. Itulah yang mengalahkan keutamaan dari pahala amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Maka ibu-ibu sekalian, para ummahat, semoga thalabul ilmi, ibadah yang mulia yang kita lakukan di hari ini, ya, meskipun via online, alhamdulillah, semoga itu tercatat sebagai amalan yang mulia di sisi Allah Rabbul Alamin. Ibu-ibu sekalian, para ummahat yang kami muliakan, di hari ini kita akan mengupas secara singkat satu sisi dari beberapa sisi dan kisah yang penuh dengan hikmah dan pelajaran dari kisahnya Ibrahim alaihissalam.
Jadi kisah-kisah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya itu banyak, ya. Banyak sekali petikan-petikan hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari kisah hidup beliau itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah juga langsung disebutkan dan diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Mumtahanah. Dalam surat Al-Mumtahanah tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sesungguhnya telah ada contoh teladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Subhanallah. Di hari ini insyaallah taala kita akan mengupas secara singkat kisah Ibrahim alaihissalam bersama istri tercinta beliau dan juga bersama anak kesayangan beliau yang juga seorang nabi, Ismail alaihissalam. Jadi ibu-ibu sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga terkenal dengan laqab dan julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena dari situlah muncul dan lahir para nabi, ya. Ishak dan Ismail, kedua anak dari Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yang juga disebutkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau ini juga berpredikat sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah. Yang pertama adalah Ibrahim alaihissalam, kemudian junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian, para ummahat yang kami muliakan, kita sekarang berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tepatnya di penghujung 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan besok insyaallah taala kita akan memasuki tanggal 10 Dzulhijjah, ya. Maka ketika kita berada di 10 Dzulhijjah tersebut, maka kita akan, ya, kita akan teringat dengan dua momentum dan kisah yang luar biasa. Yang pertama dari kisah dan momentum tersebut adalah pelaksanaan haji pada tanggal 9 Dzulhijjah, ya. Para jamaah haji itu berkumpul semuanya untuk wukuf di Arafah. Dari situ kemudian kita belajar untuk menyadarkan dirinya kita, al-hajju Arafah, bahwa haji itu adalah wukuf di Arafah. Di Lebaran itu yang teringat pada kita dari Idul Adha itu adalah gimana kegiatan para jamaah haji menunaikan haji. Dan yang terpenting dari puncak kegiatan jamaah haji itu adalah wukuf di Arafah. Pelajaran dari sebuah pengorbanan. Mereka tinggalkan istrinya, anak-anaknya, keluarganya. Mereka rela untuk mengeluarkan hartanya demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tibalah pada puncak dari kegiatan haji tersebut, wukuf di Arafah. Ya, di situ
mereka betul-betul bersimpuh di hadapan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Di kejadian wukuf tersebut, manusia tidak ada lagi nampak perbedaan di antara mereka, antara pejabat, antara rakyat biasa, antara orang kaya dan orang miskin, antara orang-orang yang memiliki kedudukan bangsawan. Semuanya sama di sisi Allah. Yang membedakan mereka di saat itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah gambaran kecil dari apa-apa yang akan terjadi pada hari kiamat di padang mahsyar. Bahwasanya di saat itu pula kita akan menghadap Allah Rabbul Alamin tanpa membawa titel, tanpa membawa harta kekayaan, tanpa membawa jabatan. Kita menghadap Allah dengan tidak membawa sesuatu apapun. Makanya disebutkan juga dalam sebuah hadis yang sahih, yahsyurullahu al-ibad awin nas yaumal qiyamah uratan gurlan buhman. Kelak pada hari kiamat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala uratan, dalam keadaan telanjang bulat, ya, gurlan, dalam keadaan tidak dikhitan, buhman, dalam keadaan buhman. Maka ditanyakan, apa itu buhman? Laisa ma'ahu syai'un, tidak ada sesuatu pun bersama dia. Nggak ada hartanya, duitnya, emasnya, peraknya, mobilnya, dan lain-lain sebagainya. Semua ditanggalkan. Yang ada hanya dia dengan amalan kebaikannya. Subhanallah. Jadi ibu sekalian, itu yang pertama. Ketika kita berada di puncak dari 10 Dzulhijjah tersebut, kita merayakan hari raya Idul Adha, maka momentum yang pertama yang teringat pada kita adalah momentum haji, ya, yang dilakukan setahun sekali. Kemudian momentum yang kedua, kisah yang kedua yang tak kalah pentingnya, yang tak kalah berharganya, yang teringat di saat itu adalah momentum menyembelih kurban, yang lagi-lagi kesemua itu akan mengingatkan kita dari kisah perjuangan Ibrahim alaihissalam bersama sang anak Ismail alaihissalam. Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Ibrahim alaihissalam, ya, di saat itu pingin sekali. Beliau pingin sekali memiliki keturunan yang soleh, yang bisa beribadah kepada Allah, membantu urusannya. Ini wajar. Ini merupakan hasrat dan keinginan yang normal dari seorang lelaki. Ingin memiliki keturunan yang soleh dan soleha, yang bisa beribadah kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat itu istri beliau yang bernama Sarah belum bisa, ya, belum bisa untuk memberikan apa yang diharapkan oleh sang suami. Alias, maaf, Sarah ini ditakdirkan oleh Allah, ya, menjadi wanita yang mandul, tidak memiliki anak. Itu semuanya karena ketetapan dan takdir Allah. Yang memberikan keturunan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Kata Allah Rabbul Alamin memberikan keterangan kepada kita tentang anak itu adalah anugerah dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dialah Allah, yahabu liman yasha'u inatha, dialah Allah yang menganugerahkan pada pasangan suami istri anak perempuan, anak laki-laki, ataukah anak kembar, ataukah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pasangan suami istri tersebut aqima, sebagai suami istri yang mandul alias tidak memiliki anak.
Karena mengetahui dirinya tidak bisa memberikan apa yang diharapkan oleh suaminya, maka Sarah yang ketika itu memiliki seorang budak yang bernama Hajar, kemudian ya menyerahkan budak tersebut kepada suaminya Ibrahim alaihissalam. Ya, singkat kata kemudian ya Hajar pun hamil dan melahirkan Nabi Ismail alaihissalam yang kelak menjadi seorang nabi. Selang beberapa waktu dari kelahiran Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan Ibrahim untuk pergi membawa Hajar dan Ismail ke Mekah. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian memenuhi perintah tersebut. Ya. Beliau alaihi salatu wassalam membawa keduanya, membawa Hajar dan Ismail ke Mekah. Ya, di tempat yang disitulah kelak akan dibangun Baitullah, Ka'bah. Ya, subhanallah. Sesampainya di sana, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian meninggalkan Hajar dan Ismail ya, untuk kembali ke negeri Syam. Subhanallah. Tergambarkan nggak? Di saat itu ibu-ibu sekalian kondisi Mekah nggak seperti sekarang ini. Nggak ada orang, satupun nggak ada orang. Ya, nggak ada orang. Luar biasa. Ya. Kemudian ya, ketika ingin ditinggalkan lagi, ingin kembali ke negeri Syam, Hajar kemudian ya mengejar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau bertanya, wahai Ibrahim, hendak kemana engkau? Apakah engkau rela untuk meninggal kami di lembah yang tidak ada seorang pun manusia? Tidak ada sesuatu apapun. Ya. Bertanya terus Hajar. Ya. Dan ini adalah sebuah kewajaran. Ditinggalkan. Ya. Ditinggalkan dalam keadaan tidak seorang pun yang berada di tempat itu. Tidak ada orang. Tidak ada orang di tempat tersebut. Maka lihat ibu-ibu sekalian yang kami muliakan. Lihat ya, bagaimana sikap seorang istri yang soleha. Setelah bertanya, wahai Ibrahim, engkau mau kemana? Engkau tega meninggalkan kami di lembah yang sepi dan kosong ini? Tanya terus kepada Ibrahim alaihissalam. Ya. Akan tetapi tidak sepatah kata pun yang keluar dari Ibrahim alaihissalam. Terdiam. Ya. Kemudian kata Hajar, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah Rabbul Alamin yang menyuruh kamu untuk melakukan ini? Menempatkan kami di tempat yang tandus ini yang tidak ada seorang pun manusia di dalamnya. Apakah Allah Rabbul Alamin Rabb kamu yang menyuruh kamu untuk melakukan ini? Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruh kamu untuk melakukan semua ini? Qala na'am. Kata Ibrahim alaihissalam, iya. Iya. Bahwa Rabb pula yang menyuruhku untuk melakukan semua ini. Faqalat. Maka lihat ibu-ibu sekalian apa yang keluar dari ucapan seorang wanita yang soleha. Faqalat idzan la yudayyi'una Allah. Kalau begitu pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menelantarkan kami. Subhanallah. Ya, luar biasa. Luar biasa. Idzan la yudayyi'una Allah. Kalau demikian, kalau Allah yang menyuruh kamu wahai Ibrahim alaihissalam, kalau Rabb kamu yang memerintahkan itu semua. Ya, lihat bagaimana fiqhnya, bagaimana husnudzonnya seorang wanita yang solehah.
berbaik sangkahnya kepada Allah, bagaimana sikap pasrahnya kepada Allah, bagaimana sikap tawakalnya kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Idzan, kalau demikian, kalau yang memerintahkan kamu adalah Rabb kamu untuk menempatkan kami di sini, untuk kamu tinggalkan kami di sini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menelantarkan kami. Kembali Hajar itu, subhanallah. Ya. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak meninggalkan mereka, ya, setelah berjalan beberapa jauh dan Hajar tidak terlihat lagi, maka beliau pun menghadap, ya, ke Ka'bah. Walaupun Ka'bah belum ada saat itu, ya, tapi sudah ya, belum terbangun secara sempurna. Beliau mengatakan, beliau berdoa kepada Allah. Ini sebagai bentuk tanggung jawabnya seorang ayah. Ya, gimana, ya, bagaimana sang ayah itu bertanggung jawab kepada keluarganya. Rabbana, ini itu diabadikan dalam surat Ibrahim ayat 37. Itu bisa lihat nanti. Ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Wahai Rabb kami, ya, inni askantu min dzurriyyati biwadi ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana. Sesungguhnya aku telah menetapkan, ya, sebagian keturunan di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau Baitullah yang dimuliakan, yang dihormati. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, ya Rabb kami, agar kami bisa mendirikan salat. Waj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Maka jadikanlah hati sebagian manusia condong dan cenderung kepada mereka. Warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Semoga mereka dengannya menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Subhanallah. Doa, ya. Berdoa kebaikan untuk istri dan anak-anak. Pria yang tanggung jawab, ya, terhadap istri dan anak-anak. Luar biasa. Bayangkan doa yang kemudian diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari rentetan kisah-kisah yang selanjutnya. Itu berkat juga dan tidak lepas dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum meninggalkan istri dan anaknya. Subhanallah. Dia berdoa kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan tempat tersebut kemudian menjadi tempat yang berkah, yang penuh dengan kebaikan. Ya, subhanallah. Singkat cerita ibu-ibu sekalian, ya, sepeninggal, ya, setelah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, Hajar kemudian berusaha untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya dengan perbekalan yang ada. Jadi nggak ditinggalkan gitu saja, ya, tidak ditinggalkan begitu saja, ya, tinggalkan begitu saja, tapi, ya, tapi Hajar dan Ismail ini diberikan bekal oleh sang ayah, ya, diberikan bekal, ya, oleh Ibrahim dengan sekantong, ya, kantong kulit yang berisikan air dan berbekalan lainnya. Kemudian, ya, karena hari demi hari yang terus bergulir, berganti, akhirnya perbekalan mereka pun habis. Ya, habis airnya. Habis. Ya. Dan itu juga berakibat kepada apa? Asih dari Hajar. Akan tetapi Hajar nggak tinggal diam. Hajar nggak tinggal diam. Ya. Beliau berlari, berjalan,
berlari di antara dua bukit Safa dan Marwah. Nah, inilah yang kemudian dijadikan sebagai rangkaian dari ibadah haji dan umrah. Sa'i antara Safa dan Marwah. Hajar bolak-balik. Mencari apa? Air, sesuatu yang bisa ya, meneruskan kehidupan mereka. Dia lakukan. Ya, berjalan, berlari di antara dua bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan itulah sa'i orang-orang di antara Safa dan Marwah. Ya, saat berada di bukit Marwah, Hajar melihat Ismail di dekat pondasi Ka'bah, di mana tumit Ismail mengentakkan tanah dan memancarkan air yang deras. Nah, disitulah ya kisah munculnya apa? Asal mula air Zam-Zam dari kisahnya Ismail dan ibunya Hajar. Subhanallah. Ya. Jadi dari sini kita belajar tentang bagaimana perjuangan seorang ibu ya, yang berusaha untuk melindungi dan memberikan kebaikan kepada sang anak. Bolak-balik nyari antara Safa dan Marwah itu. Kemudian diabadikan kata Nabi SAW. Fadzalika sa'an nas bainahum. Dari sinilah orang-orang melakukan sa'i antara keduanya Safa dan Marwah. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah ya adalah sebagian dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berhaji ke Baitullah ataukah umroh, maka tidak ada dosa baginya untuk mengerjakan sa'i di antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan sebuah kebaikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya syakirun alim, mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Ya, subhanallah. Jadi luar biasa. Ya, uh, dari kejadian itu ya ternyata ya ternyata dari kejadian tersebut air Zam-Zam muncul ya mengalir ya. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yarhamullah umma Ismail law tarakat Zamzam aw qala law lam taghrif minal ma lakanat Zamzam ainan ma'ina. Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah merahmati Ummu Ismail, ibunya Ismail. Seandainya saja ia membiarkan Zam-Zam atau seandainya tidak menggayung, maka Zam-Zam akan terus mengalir. Subhanallah. Ya, ya. Berarti betul-betul. Ya. Dari kejadian ini Hajar dapat minum air dan bisa kemudian menyusui anaknya kembali. Ya. Maka ya maka juga seorang malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya la takhafu ad-dhay'ata fa innaha huna baitallah ya bani hadzal ghulam wa abuhu wa innallaha la yudhi'u ahlahu. Katanya jangan kalian takut untuk ditelantarkan karena di sini akan ada rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayah.
Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya tersebut. Hajar terus melewati hidup seperti itu, ya. Kemudian tidak disangka-sangka lewatlah sekelompok manusia, ya, yang mereka itu singgah di bagian bawah Ka'bah Mekah, ya. Mereka melihat ada seekor burung di sana terbang berputar-putar. Maka mereka pun mengatakan pastilah burung itu berputar karena mengelilingi air. Akhirnya mereka mengutus beberapa orang untuk mengecek, dan ternyata mereka menemukan ada air. Ya. Kemudian mereka pun datang dan ternyata bertemu dengan Hajar di dekat air tersebut. Mereka kemudian meminta izin untuk singgah bergabung dengan Hajar bersama anaknya. Akhirnya dari situlah kemudian orang-orang pun tinggal bersama Ismail dan ibunya Hajar. Datang mereka semuanya, dan kemudian dari waktu yang telah ditentukan oleh Allah, Hajar pun membesarkan putranya Ismail dengan pendidikan yang begitu baik, menanamkan akhlak yang mulia. Ya. Singkat kata lagi, Ibrahim alaihissalam datang, ya, setelah lama meninggalkan istrinya. Kemudian beliau datang berkunjung untuk menemui Hajar dan anaknya. Ya. Maka ketika bertemu, melepaskan rasa kangennya di suatu saat, ya, dan di suatu hari Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Luar biasa, ya. Sudah lama nggak punya anak, giliran punya anak sudah masa pertumbuhannya, lagi-lagi cobaan tersebut datang, ya, kepada Ibrahim dan keluarganya. Datang melalui mimpi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mimpinya para nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, ya. Subhanallah, nggak kebayang. Sudah tua, sudah lama sekali pingin anak. Pas anaknya sudah masa-masa luar biasanya, kemudian diuji oleh Allah. Ini jangan-jangan Ibrahim lebih cinta kepada anaknya dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, ya. Maka Ibrahim alaihissalam pun kemudian menceritakan mimpinya tersebut kepada sang anak, yang kemudian diabadikan oleh Allah dalam surat As-Saffat ayat 102. Ibu bisa lihat nanti. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fandur madza tara. Ya bunayya, kata Ibrahim, wahai anakku. Lihat panggilan ke saya, wahai anakku, untuk kemudian meluluhkan hati anaknya. Inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Fandur madza tara. Coba pikirkan, mana pendapat kamu? Ini ibu-ibu sekalian, ucapan Ibrahim alaihissalam, fandur madza tara, pikirkan apa pendapat kamu, gimana pendapat kamu, kata para ulama, itu bukan dalam rangka Ibrahim ingin bermusyawarah kepada anaknya. Jadi jangan salah paham, ya. Bukan konteksnya itu Ibrahim ingin bermusyawarah kepada anaknya. Kalau anaknya nggak setuju, berarti Ibrahim nggak melakukannya, tidak. Tapi apa? Ucapan fandur madza tara, maka pikirkanlah apa pendapat kamu, gimana menurut pendapat kamu, ya, wahai anakku, ya. Tapi kata para ulama, ucapan ini Ibrahim berikan untuk melihat bagaimana reaksi
ya, untuk melihat sejauh mana ketundukan, kepatuhan, ketaatan anaknya tersebut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, luar biasa. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati. Kemudian coba lihat ibu-ibu sekalian. Apa yang keluar dari ucapan anak yang soleh. Anak yang dibesarkan dengan didikan. Yang terbangun dari syariat yang mulia. Anak yang lahir dari didikan orang tua yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, berkata Ismail, sang anak tersebut. Ya abati, wahai ayahku. Subhanallah. Ya, panggilan kesejukan dari seorang anak kepada orang tuanya. If'al ma tu'mar, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Subhanallah. Tanpa pikir panjang, ya, tanpa adanya keluar, kok bisa tega-teganya wahai Allah, wahai engkau wahai ayahku. Ya. Gimana tuh Rob kamu? Nah, subhanallah. Ya. Akan tetapi yang keluar ucapan if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu wahai ayahku. Sebuah gambaran dari ucapan kepasrahan, ketundukan, tawakal dan rasa yakin kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. If'al ma tu'mar, ya. Ya. Kata Allah Subhanahu, kata Ismail alaihissalam, ya, kerjakan, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Kerjakan. Jangan ragu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapatkan aku. Insyaallah termasuk dari orang-orang yang sabar. Ya, lihat. Beliau mengatakan satajiduni insyaallah. Ya. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Kenapa pakai insya Allah? Karena semuanya itu berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menggerakkan kita, Allah yang membukakan hatinya kita, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehendaknya yang mengatur kita semuanya. Subhanallah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Luar biasa. Ya. Jadi luar biasa ini ibu-ibu sekalian. Sebuah peristiwa yang begitu mengagumkan. Kita diajar dari kisah ini, ya, bagaimana bukti kecintaan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Dari kisah ini kita belajar bagaimana yang seharusnya seorang muslim dan muslimah menyikapi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Itu semuanya sudah diterangkan oleh Allah. Ya, itu semuanya sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah Rabbul Alamin, ya, ibu bisa lihat nanti dalilnya, ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Ini menggambarkan kesemuanya bagaimana sikap seorang muslim itu harus tunduk taat kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dalam setiap pergerakannya, dalam setiap urusannya, dari setiap aspek kehidupannya, hendaknya dia harus berjalan berdasarkan keduanya. Berdasarkan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin dan mukminah harus berjalan di atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tunduk. Ibrahim alaihissalam tunduk kepada Allah. Maka kita pun demikian sebagai seorang muslim dan muslimah harus tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin ma yang bagi wa la yaliku, tidak pantas, tidak layak
bagi seorang mukmin, demikian pula seorang mukminah. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebuah ketetapan, sebuah hukum, kemudian ada pilihan lain bagi mereka, ya. Enggak boleh, ya. Sikap seorang mukmin dan mukminah ketika Allah sudah menetapkan sebuah keputusan, ketetapan hukum, maka yang ada padanya untuk melaksanakan. Enggak bertanya-tanya lagi kenapa ya, kok bisa, mending yang ini, enggak, ya. Tapi dia tunduk, ya, dia tunduk, ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa, apa yang diberikan oleh Rasul, fakhudhuhu, ambil, jalankan, amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang tinggalkan. Itulah jalan keselamatan, ibu-ibu sekalian. Itulah jalan kebahagiaan dunia dan akhirat ketika seorang hamba tunduk kepada syariat Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia tunduk kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Pelajaran penting yang terjadi dari kisah, ya, Ibrahim alaihissalam bersama anak. Ini juga memberikan pelajaran yang begitu berharga bagi kita ibu-ibu sekalian, bahwa, ya, seorang hamba itu harus mendahulukan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan kecintaannya kepada istri, anak-anak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga dalam sebuah riwayat yang sahih, kata beliau, la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, ya, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai dibandingkan kecintaannya kepada anaknya, dibandingkan kecintaannya kepada kedua orang tuanya, dibandingkan kecintaannya kepada semua manusia. Subhanallah. Kita itu belum diuji dengan ujian yang didapatkan Ibrahim alaihissalam, ya. Ya. Ibrahim alaihissalam diberikan ujian untuk menyembelih anak. Lah kita baru disuruh untuk menyembelih kurban, pikirannya luar biasa. Ya, kalau beli barang ini dan itu semahal apapun dibeli. Tapi giliran ada seruan untuk berkurban, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kalian dan sembelihlah, langsung seperti orang-orang yang nggak punya duit. Ya, kalaupun beli hewan kurban, beli hewan kurbannya yang kurus kerempeng, yang cari yang paling murah. Naudzubillah. La ilaha illallah. Ya, jadi luar biasa. Ya, gimana bentuk istislamnya mereka berdua ini, Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. If'al ma tu'mar. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita, ya, akan arti penting mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, ya. Ismail alaihissalam itu tidak bakalan mungkin bisa mengeluarkan ucapan-ucapan seperti ini kecuali dengan sebab didikan dari orang tua. Coba kalau anak-anak sekarang ini, ibu sekalian, ya, ya, diberitahukan ini dan itu, yang nggak kebayang jawabannya. Enak aja bapak, enak aja Abi. Ya, Abi sendiri dong yang sembelih dirinya sendiri. Ya, kok tega-teganya saya mau disembelih. Nah, itu ucapan-ucapan yang gak karuan yang keluar dari anak-anak, yang keluar dari bimbingan syariat, dari anak-anak yang tidak mendapatkan bimbingan dan pelajaran dari orang tuanya tentang agama. Ya. Jadi, ya, if'al ma tu'mar, ya abati if'al ma tu'mar, wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Rabbmu kepada lakukan. Luar biasa, ya. Anak yang tumbuh dari didikan orang tua yang soleh dan soleh, anak yang tumbuh dengan landasan-landasan syariat,
di mana pasrahnya Ibrahim alaihissalam dan Ismail, anak yang paling dia cintai. Ya, subhanallah. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Nah, dari sini ya, belajar tentang kepasrahan, ya, kepasrahan dari apa yang dialami dan dirasakan oleh Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Coba lihat ibu-ibu sekalian dari kelanjutan kisah ini. Kemudian Nabi Ibrahim pun membawa anaknya ini Ismail ke Mina. Kemudian anaknya tersebut ya, dibaringkan. Sudah siap menerimanya. Ya. Nabi Ibrahim pun membaringkan anaknya ini di atas pelipisnya. Dan keduanya tampak pasrah kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ada tempat di Mina itu ibu sekalian, tapi nggak tahu apakah sahih atau enggak. Ya, kadang kalau para jamaah umroh itu sering ya mutawifnya itu mengatakan ibu-ibu sekalian kita sebentar lagi akan melewati tempat dan kisah penyembelihan Ibrahim bersama anaknya Ismail. Tempat memang di Mina itu. Kalau naik bus sebelah kiri dia ada bangunan itu diberikan tanda bangunan kecil. Wallahu ta'ala alam akan kesahihannya. Apakah betul-betul di situ letaknya atau tidak, wallahu ta'ala. Jadi sudah dibawa di situ, kemudian dibaringkan anaknya, ya dengan penuh rasa pasrahnya, tentunya dengan kesedihan yang begitu mendalam. Tiba-tiba apa ibu-ibu sekalian, ya tiba-tiba Ibrahim alaihissalam ya mendengarkan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jalan keluar. Ya, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Ya. Dalam surat As-Saffat ayat 104 sampai 106. Ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami akan memberikan balasan ya kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadzalahu bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Subhanallah. Luar biasa. Ya. Sudah berada di detik-detik ya ingin menyembelih anaknya. Ternyata jalan keluar itu ada. Ibu-ibu sekalian, pelajaran terpenting untuk kita semuanya untuk tidak berputus asa seberat apapun permasalahan yang kita hadapi. Selama kita terus berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, selama kita terus menjaga keistiqomahannya kita, ya jangan pernah berputus asa. Seberat apapun ujian itu, sadarkan dirinya kita bahwa ujian yang Allah timpakan kepada kita apapun bentuknya sama sekali tidak berarti dan tidak ada apa-apanya dibandingkan ujian-ujian yang dirasakan oleh orang-orang terdahulu dari kalangan para nabi, para rasul, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang soleh terdahulu. Sadarkan dirinya kita bahwa memang dunia ini adalah negeri ujian, bahwa memang di dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala takdir ketetapannya yang penuh dengan keadilan akan merubah keadaan seseorang. Di hari ini dia bahagia, besok dia bersedih. Di hari ini dia bersedih, besok berbahagia. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Maka demikianlah hari-hari di dunia itu kami silih pergantikan. Ya. Gak ada di antara kita yang berbahagia terus, gak ada. Gak ada di antara kita yang terus tenggelam dalam kesedihan. Tapi akan diputar dan disilih pergantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sekalian lihat ya, ketika berada dalam kondisi yang ya yang sedemikian itu,
maka turunlah jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu yakin, ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Rabbul Alamin, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan keperluannya, hajat. Luar biasa. Ya. Yakin. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya, ya, di dalam kesulitan, di dalam kesempitan itu akan ada kemudahan. Setelah itu mudah, maka jangan pernah berputus asa. Jangan kemudian berkecil hati. Jangan kemudian hanyut dalam kegundahan, hanyut dalam kesedihan. Seorang mukmin dan mukminah harus bangkit, harus semangat, harus optimis, harus kemudian selalu membangun prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, sudah mau disembelih anak, ya, dengan penuh kesedihan, rasa pasrahnya, Allah berikan jalan keluar. Ya, sudah benar. Kamu telah membenarkan mimpi itu. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Diganti tuh. Ya. Yang tadinya mau disembelih anaknya diganti dengan apa? Kambing yang besar. Ya. Maka Nabi Ibrahim pun mengambilnya dan menyembelihnya sebagai ganti dari Ismail. Dari sini pula lah asal muasal permulaan disunnahkannya berkurban itu yang dilakukan oleh umat Islam pada hari raya Idul Adha di seluruh penjuru dunia. Ya, dari situ tuh, ya. Ya, dari sini kita belajar bagaimana rasa yakin dan pasrah kepada Allah akan mengangkat segala masalah yang kita alami. Ya, harus yakin tuh ibu-ibu sekalian. Ya, yakin, tawakal. Makanya Imam Nawawi ke dalam kitab Riyadhus Shalihin itu membawakan sebuah bab al-yakin wa tawakkul. Yakin dan tawakal. Karena dari sikap yakin itu akan muncul sikap tawakal, pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, ya, dari sini juga kita belajar bahwa orang tua itu sangat-sangat dianjurkan untuk menghadapi anaknya, ya, dengan penuh kelemah lembutan, penuh dengan kesabaran, tidak dengan emosi, tidak dengan kemarahan. Oh, anak-anak, memang dunianya demikian. Seandainya mereka bukan anak-anak yang nggak mungkin bisa berbuat demikian. Ya, nyoret ini, ngambil ini, padahal yang wajar itu dunianya mereka. Ya, begitu. Bagaimana ketika mendapatkan mimpi itu nggak langsung ke Ibrahim, sini kamu, ya, saya akan sembelih kamu, enggak. Tapi, ya, diberikan dengan kata-kata yang penuh dengan kelembutan. Ya. Kemudian dari sini juga, ya, kita belajar bahwa ketika kita dikaruniai anak-anak yang soleh dan soleha, maka itu sungguh merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, ya, di awal-awal bagaimana Ibrahim alaihissalam itu selalu berdoa kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas sholihin. Wahai Allah, anugerahkan kepadaku anak-anak yang soleh. Subhanallah, doa kepada Allah. Karena itulah sebenarnya harta kita. Yang apabila kita kelak meninggal dunia, maka mereka lah yang akan mendoakan kita. Ya. Mereka lah yang akan menjadi sumber amal jariah buat kita. Ya. Ketika kita didik mereka dengan kebaikan, memberikan mereka akhlak-akhlak yang baik, menanamkan kepada mereka perilaku-perilaku yang baik, kita kenalkan mereka dengan Robnya, kita ajarkan mereka adab-adab, mereka bisa beribadah kepada Robnya disebabkan kita, maka kita selaku orang tua akan mendapati pahala jariah. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, Inna mimma yalhaqul mu'min,
min hasanatihi ba'da mautihi, amalan yang senantiasa terus mengalir pahalanya bagi seorang mukmin sepeninggalnya dia, setelah dia wafat, waladan solehan tarakahu, anak soleh yang dia tinggalkan, ya, meninggal dunia, dia meninggalkan anak yang soleh. Itulah, ya, kita sudah meninggal, anak kita berbuat baik, pahalanya terus mengalir buat kita, ya, subhanallah. Jadi ibu sekalian, para umahat, kesempatan bagi kita peluang ada di hadapannya kita, untuk kita betul-betul mendidik anaknya kita sebagai amanah dari Allah. Kita mendidik anaknya kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, ya, untuk kita jadikan sebagai sumber amal jariahnya kita. Jangan kemudian semuanya diserahkan kepada sekolahnya, pondoknya, udah nggak mau tahu dia. Kamu boleh, itu kesempatan buat kita, ya, kesempatan buat kita, ya, untuk kita jadikan anaknya kita sebagai anak-anak yang soleh dan soleha, yang akan menjadi sumber amal jariahnya. Nah, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, ya, dari sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Ibrahim alaihissalam bersama keluarga beliau, bersama anak dan istri beliau. Ya. Yang pertama, sikap berbaik sangka kepada Allah. Ya, husnudzon selalu kepada Allah, dan ini hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Haram hukumnya bagi seorang muslim dan muslimah untuk berprasangka buruk kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya, berbaik sangka selalu kepada Allah. Dan itu terkutipkan dan terambilkan dari apa? Dari sikap Hajar, ya, yang ketika itu ingin ditinggalkan oleh suaminya. Ya, ketika dia bertanya, ya, dia gelisah, wajar gelisah. Seorang istri mau ditinggalkan suaminya. Tapi ketika dia tanya, Allahu amaraka bihadza, lihat bu, lihat, ya, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan ini? Ketika mendengarkan jawaban suaminya, naam, baru dia di situ dia tenang. Subhanallah. Tadinya risau, tadinya galau, ya, wajar. Wong kita hanya di rumah yang enak, ya, makanan ada, ya, tempat tinggal ada, semuanya ada, samping kiri depan belakang ada tetangga, ya. Ketika suami mau pergi sehari aja, pergi tugas ataukah pergi keluar kota, cemas kita, ya, udah galau lagi ditinggal sang suami, ya, itu wajar, wajar, ya, dari tabiat seorang istri yang ingin selalu bersama sang suami. Tapi ini bu, wajar, ya, di lembah, di tempat yang tidak ada manusia, yang tidak ada apa-apa, perbekalan makanan gitu doang, ya, subhanallah, ya, kita belum diuji dengan segitu bu, kan enggak, belum diuji dengan ujian yang seperti itu, subhanallah. Tapi lihat ibu-ibu sekalian, ya, dengan perasaan galaunya itu mau ditinggal suaminya dalam keadaan yang demikian, ya, apa kata Ibrahim? Naam, ketika mendengarkan suaminya mengatakan naam, disitulah tenang hatinya. Sebuah bentuk pasrahan pada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk apa, husnudzonnya kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Idzan, kata, ya, kata Hajar, idzan, kalau demikian, kalau betul Rabb kamu yang memerintahkan itu semuanya, la yubayyi'an Allah. Allah pasti dan pasti tidak akan menyanyiakan kami, menelantarkan kami. Allahu Akbar. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Sikap yang ditunjukkan oleh Hajar, ya, istri Ibrahim alaihissalam, ya, keluar dari ucapan istri yang soleha, yang beriman kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Kami, ya, kalau demikian, ya, kami pasti tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dari sini kita ibu sekalian kita belajar bahwa seorang istri itu harus tunduk taat kepada suaminya selama dalam perkara-perkara bukan kemaksiatan kepada haramnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk taat itu yang harus dilakukan oleh seorang muslimah. Jangan kemudian dia menjadi istri-istri yang membangkang kepada suami, ya, membangkang melawan perintah suaminya. Na'udzubillah. Jangan sampai kemudian kita menjadi istri-istri yang bakalan dicemplungkan ke dalam neraka, yang dihempaskan ke dalam neraka Allah disebabkan sikapnya kita kepada suaminya kita yang tidak baik. Unduri, ya, kata Nabi ketika kedatangan seorang wanita sahabiah, apakah kamu sudah menikah? Katanya iya. Katanya lihat, tengok, perhatikan, ya, bagaimana hubungan kamu, bagaimana interaksi kamu dengan suami kamu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suami kamu itu adalah surga dan neraka kamu. Suami, artinya apa? Suami bakalan menjadi sarana yang mengantarkan seorang istri yang soleha menggapai surga Allah. Gimana bentuknya? Dengan taat kepada suaminya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh suaminya dalam batasan-batasan yang tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Wanaruki, dan suami kamu itu juga bisa menjadi sarana yang bakalan menghempaskan kamu ke dalam neraka. Kapan itu? Kalau seorang istri tidak taat kepada sang suami. Ya. Masih teringat ibu-ibu sekalian, bagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Ya. Wahai wahai para wanita, bersedekahlah kalian, ya, karena sesungguhnya aku melihat di dalam neraka tersebut kebanyakan penghuninya itu adalah para wanita. Kaget, ya. Salah seorang wanita di saat itu kaget mendengarkan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ya, ada apa wahai Rasulullah? Kok kami yang menjadi penghuni terbanyak dari neraka? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tukirnal la'nah wa takfurnal ashir." Kalian banyak melaknat, kalian nggak bisa menjaga omongan kalian, ucapan kalian. Yang terbanyak dari ucapan kalian itu adalah ucapan-ucapan makian, na'udzubillah. Ya, dikit-dikit melaknat, dikit-dikit keluar ucapan yang jelek. Ya, wa takfurnal ashir. Dan kalian banyak kufur kepada sang suami. Kalian kufur terhadap kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh suaminya kalian. Subhanallah. Terkadang, ya, sebagian istri tidak melihat dan tidak merasakan bagaimana kelelahan, tidak bisa menghargai bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh sang suami. Subhanallah. Itu suami dijadikan pimpinan dalam rumah tangga karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah sedemikian rupa itu, bahwa dia itu mampu untuk memikul beban-beban yang berat, tidak seperti wanita. Ya, jadi seorang istri harus tampil untuk apa? Ya, untuk tampil menghargai kebaikan-kebaikan sang suami. Jangan sampai satu kekurangan, satu kesalahan yang dilakukan oleh suaminya kemudian meruntuhkan, menghilangkan beribu kebaikan yang dilakukan oleh sang suami. Subhanallah. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, di dalam kisah Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya di saat ini, kita belajar untuk membuktikan, ya, pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkurban kepada Allah, ya, berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ya,
Kalau di syariatnya Nabi Muhammad SAW itu kita hanya dituntut, dianjurkan, diperintahkan untuk menyembelih dari bahimatul an'am, berkurban dengan hewan-hewan ternak, unta, sapi, kambing. Ya, itu pun di antara kita banyak yang berat. Itu pun ada di antara kita yang enggan, nggak mau dia berkurban. Nah, untuk apa? Nauzubillah. Ya, lihat bagaimana dan apa yang diberikan ujian itu kepada Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Luar biasa. Ya, Ibrahim diperintahkan untuk berkurban kepada Allah dengan apa? Menyembelih anak. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Tak kala anaknya itu sudah umur yang dewasa, sanggup ya bersama-sama dengan bapaknya, ya, katakan, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Maka lihat gimana pendapat kamu itu. Subhanallah. Ya, ujian yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebayang nggak ibu-ibu sekarang gimana perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam di saat itu? Ya, tentu akan berkecamuk di dalam batinnya. Ya, berkecamuk di dalam batinnya. Wajar sebagai manusia biasa. Ya, sudah lama dinanti-nantikan. Coba tuh kalau kita sudah lama nggak hamil, lama kita nikah nggak punya anak, kemudian tiba-tiba Allah karuniakan anak itu kepada kita. Gimana perasaannya kita? Bahagianya luar biasa. Ya, pasti akan kita jaga anak itu. Pasti kita akan rawat, ya, menjadi buah hatinya kita. Ya, pasti cintai. Wajar anak yang selama ini dia nanti-nantikan. Tapi luar biasa. Ketika diberikan sebuah perintah dari Allah, wahyu melalui mimpinya untuk menyembelih anaknya, untuk mengukur sejauh mana kejujuran cintanya kepada Allah, untuk mengukur sebesar apa cintanya kepada Allah dibandingkan anak. Maka dengan sikap pasrah dan pengorbanan, ya, dipraktekkan oleh Ibrahim alaihissalam bersama anaknya. Tidak lain ke semua itu untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, berlomba-lomba untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita lakukan. Berupaya semaksimal mungkin untuk menggapai cinta Allah. Ya, bukan sekedar pengakuan, saya cinta Allah, saya cinta Rasulnya, tapi dalam prakteknya, dalam perwujudannya jauh. Ya, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya nggak dijalankan. Alhamdulillah. Ya, sekedar cinta di mulut saja. Ya, cinta yang tidak diaplikasikan dan diwujudkan dengan amalan. Subhanallah. Ya, luar biasa. Ya, jadi pengorbanan itu juga dibutuhkan. Ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perlakuan dari orang-orang musyrik Quraisy pada saat itu. Bagaimana Bilal merasakan pengorbanan ujian tersebut, ya, ditindih dengan batu yang panas di tengah sengatan terik matahari siang. Ya, Yasir sahabat yang mulia dibantai. Ya, seorang ibu, ya, yang bernama Sumayyah kemudian ditusuk kemaluannya, ya, dengan sebatang tombak. Subhanallah, itu semua bagian-bagian dari ujian pengorbanan kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan, ya, bagaimana mereka lebih cinta kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang berikutnya Ibu sekalian. Di dalam kisah tersebut ada pelajaran yang tak kalah pentingnya untuk kita memperhatikan pendidikan keluarganya kita. Ya. Sekali lagi, apa yang keluar dari ucapan Ismail, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Rabb kamu, itu tidak bakalan keluar dari ucapan sang anak kecuali dengan sebab pendidikan yang didapatkan dari ibunya, ya, pendidikan yang dia dapatkan dari
ayahnya, ya, menjadi anak yang penyabar, ya, menjadi anak yang pasrah, menjadi anak yang betul-betul, ya, taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Barakallahu fiik ibu-ibu sekalian. Semoga apa yang singkat ini bisa membawa kebaikan, pencerahan untuk kita semuanya, dan semoga Allah Tabaraka wa ta'ala memberikan taufik hidayahnya untuk kita semuanya mengamalkan apa-apa yang telah kita dengarkan dari kebaikan ini. Dan tak lupa saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada tim admin Al-Huda System, terkhusus kepada Ummuh Nur yang telah berkesempatan untuk menjadi host kita di hari ini. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Tak lupa pula saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada ibu-ibu sekalian, para ummahat, kaum muslimah dimanapun berada, yang telah berkenan hadir berpartisipasi untuk kita sama-sama saling mengingatkan dalam perkara kebaikan, untuk kita sama-sama menuntut ilmu agama Allah. Dan semoga apa yang kita lakukan dari waktu amalan ini menuntut ilmu agama tercatat sebagai amalan terberat timbangan kita. Dan saya memohon maaf sebesar-besarnya untuk saat ini belum bisa membuka sesi tanya jawab. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan nanti dituangkan ke admin ataukah ke grup. Barakallahu fiik. Sekian. Kalau ada benar itu semata-mata dari Allah. Kalau ada yang keliru itu dari pribadi saya sendiri dan dari syaitan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.